Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Seserahan Selasar Sejarah Kerajaan Holling atau Kalingga. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sebuah kerajaan yang jarang banget dibahas sama orang banyak nih, atau jarang banget diketahuin ya. Nah, kerajaannya itu apa? Nah, tadi kan udah bilang ya, Seserahan Selasar Sejarah Kerajaan Holling atau Kalingga. Saat ini kita akan membahas tentang kerajaan yang jarang dibahas di bangku sekolah ataupun di arus sejarah, yaitu sejarah kerajaan Kalingga atau Holling. Nah, betul banget. Jadi kerajaan ini tuh jarang banget ya kita temuin di pembelajaran selama masa sekolah. Misalkan pada SD, SMP atau SMA, jarang banget tuh kita ngebahas sebuah kerajaan seperti Kalingga ini. Nah, bedanya sama kerajaan-kerajaan lain tuh, kalau kerajaan ini tuh jarang banget atau sedikit yang kita temuin kayak sumber-sumber sejarahnya. Misalkan kayak prasastinya aja kita cuma tahu beberapa aja gitu ya. Mungkin dari Dini ada yang tahu nggak kerajaan ini tuh punya peninggalan kayak apa? Kalau dari buku SNI ini, SNI Jilid 2 ya, itu dijelasin ada beberapa peninggalan dari kerajaan Kalingga ini. Misalkan ada Candi Bubrah, Candi Angin, terus juga ada prasasti Sojomerto ya. Iya. Nah, prasasti Sojomerto ini tuh ditemukan di desa Sojomerto. Sama kan nih, prasasti Sojomerto, desa Sojomerto itu ada di Jawa Tengah. Nah, prasasti Sojomerto ini tuh berisikan tentang tokoh utamanya sendiri, yaitu Dapunta Salendra. Nah, Dapunta Salendra ini tuh cikal bakal dari raja-raja Wangsa Salendra. Jadi di prasasti itu tuh disebutkan kayak ayahnya Santanu, kayak istrinya siapa, kayak gitu tentang keluarganya Dapunta Salendra tersebut. Nah, selain itu kita juga ada loh sebenarnya di kerajaan Kalingga ini ada sebuah prasasti. Namun berbeda nih sama Sojomerto. Kalau Sojomerto itu kan ada unsur politik yang dimana kita ada tercantum nama-nama kerajaan, ada ya nama kerajaan, nama-nama raja gitu, keluarga atau silsilah gitu ya. Tapi untuk prasasti kali ini tuh nggak ada, namanya itu prasasti Tukmas. Prasasti ini tuh cuman menyebutkan bahwa sumber air ini seperti Sungai Gangga yang ada di India di sana. Nah, di prasasti ini juga ada ukirannya kayak guci gitu-gitu. Oh, yang melambangkan Hindu Siwais ya? Betul banget. Seperti melambangkan Hindu Siwais yang seperti ada di India sana gitu. Akan tetapi nih, tadi kan kita sudah menjelaskan ya, kerajaan Kalingga ini tuh minim banget sumber sejarahnya. Bisa dihitung jari kan? Bisa dihitung jari. Yang beda banget sama kerajaan-kerajaan yang lain, misalkan Majapahit. Kalau Majapahit kan udah banyak dibahas. Sumber-sumber referensi sejarahnya juga banyak banget ya. Nah, kalau kerajaan Kalingga ini juga aku baru dengar saat ini banget. Dari SD sampai SMA itu gak pernah didengar kerajaan Kalingga. Yang pernah didengar tuh kerajaan-kerajaan besar aja. Akan tapi kan kerajaan Kalingga ini tuh besar juga ya. Katanya ada 28 mandala, ya kan? 28 mandala. Nah, kerajaan Kalingga ini tuh dia ini berbeda banget ya. Prasastinya itu nggak secara gamblang menyebutkan tentang kerajaan Kalingga itu sendiri ataupun tentang rajanya ataupun Ratu Simanya sendiri. Kayak misalkan kalau di Pajajaran ada prasasti batu tulis, itu kan menyebutkan tentang Sri Baduga ataupun Prabu Siliwangi, itu ditulis oleh anaknya ya. Itu kan menjelaskan tentang masa kejayaannya Prabu Siliwangi ataupun Pajajaran. Tapi di dua prasasti ini itu nggak secara gamblang menyebutkan Kalingganya itu sendiri ya, ataupun tentang Ratu Simanya itu sendiri. Tadi Sojomerto menjelaskan tentang Dapunta Salendra. Betul. Yang cikal bakal jadi raja-raja Wangsa Salendra. Terus yang Tukmas tuh tadi tentang ini ya. Cuman menjelaskan sungai doang. Tentang agama ya, agama. Terus apa nih? Jadi kayak beda gitu ya sama kerajaan yang lain. Nah, itu masih jadi perdebatan antar sejarawan. Jadi kayak kenapa sih sumber sejarah dari kerajaan ini tuh sedikit banget gitu ya. Nah, itu tuh ada nih ya. Kenapa? Karena banyak banget, bukan banyak banget. Ini tuh kerajaan Kalingga itu beda banget sama kerajaan-kerajaan yang lain.
Dia itu nggak disebutkan di dalam karya sastra manapun. Di prasasti kayak dua prasasti tersebut yang tadi udah dijelasin itu udah secara gamblang kan menjelaskan tentang kerajaan Kalingga ataupun Ratu Sima ini. Nah terus juga dalam cerita Parahrayangan juga Ratu Sima ini udah dijelasin nih, nggak ada penyebutan Ratu Sima. Akan tetapi munculnya kerajaan Kalingga ini di apa ya namanya, itu karena adanya babat tanah Jawa yang ditulis oleh Orang Belanda ya. Iya, guru-guru Belanda pada tahun 1825 kalau nggak salah. Itu tuh juga karena dari sejarawan Belanda, Gronovo. Dia tuh mengumpulkan kumpulan catatan dinasti, catatan-catatan Cina Ya, yang tentang menjelaskan Nusantara. Nusantara, iya. Dan dalam tersebut tuh dalam catatan dinasti Tang itu menjelaskan tentang kerajaan Kalingga. Nah, dari pulau novel tersebut lah baru kerajaan ataupun Ratu Sima ini dikenal. Jadi dari guru novel juga banyak sejarawan modern tuh merujuknya ke guru novel itu, Bang. Oh, jadi yang kita tahu tentang kerajaan Kalingga ini berasal dari sana. Iya, berasal dari awalnya. Jadi emang kebanyakan sumber-sumber sejarahnya ini dari kerajaan atau di dinasti di Chen di sana. Iya, dari catatan dinasti Tang. Begitu ya. Jadi selain itu saya pernah mendengar sebuah cerita dari kerajaan Kalingga yang lumayan bagus dan lumayan kayaknya banyak yang tahu juga sih. Terkenal ya. Ya, lumayan terkenal ya. Nah, itu tuh menceritakan tentang kebijaksanaan dari Ratu Sima ini. Nah, ini tuh mencakup seperti ketegasan dia dalam menegakkan keadilan gitu. Kira-kira Dini tahu gak? Itu dijelaskan juga nih di dalam catatan dinasti Tang itu sendiri bahwa ketegasan Ratu Sima itu atau Kalingga ini dipimpin oleh Maharani, oleh seorang ratu yang sangat amat bijaksana dan juga tegas dalam penerapan hukum. Jadi waktu itu tuh putranya sebenarnya di catatan dinasti Tang ini tuh nggak terlalu menjelaskan siapa orangnya, akan tetapi dalam cerita tulisan orang-orang Jawa Tengah itu menyebutkan bahwa itu tuh anaknya Ratu Sima sendiri atau putra Ratu Sima sendiri. Jadi dalam catatan dinasti Tang ini ada seorang Daji. Daji itu menurut guru novel ini merujuk ke orang-orang Belanda, orang-orang Arab. Betul, Orang-orang Arab. Arab, ya orang-orang Arab. Daji ini sengaja menjatuhkan sekantung tas Berisikan emas. Iya, tasnya itu bukan tas sekolah ya. Ya, itu kantong emas atau bungkusan emas gitu Iya, iya betul, di tengah jalan, di perbatasan gitu loh. Akan tetapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sampai Akan tetapi berapa tahun ya? Itu kalau 3 masih 3 tahun. Iya, 3 3 tahun. Itu nggak ada yang menyentuh ya sama sekali tuh. bener, itu sama sekali nggak ada yang menyentuh, tetap ada di Saking situ. taatnya masyarakat itu terhadap aturan ya. Ya, dan juga saking jujurnya. Jadi Daji ini disebutkan di catatan dinasti Tang itu pengen kayak ini bener gak sih Ratu Sima ini tegas, bener gak sih warga-warga Kalingga ini tuh jujur, pengen mastiin gitu loh. Tapi ternyata selama 3 tahun ini benar itu nggak ada yang menyentuh. Akan tetapi apesnya itu pada suatu hari Ada anak bangsawan. itu kucuk lewat, Gak sengaja kesenggol. kesenggol dong loh. Terus banyak orang yang lihat dong. Gak sengaja lagi. Ya, gak sengaja tuh banyak orang yang lihat. Dari situlah ya tersebar sampai Ratu Simanya tersendiri tuh ngedengar berita itu. Akhirnya anak bangsawan itu tuh dihukum dengan aturan yang ada. Tadinya tuh mau dihukum mati. Itu kan tadi dijelaskan ya dalam cerita lisan orang Jawa Tengah ini, anak bangsawan itu sendiri adalah ya anaknya Ratu Sima atau putranya Ratu Sima. Ini putranya Ratu Sima ini mau dihukum mati loh. Itu putranya sendiri loh. Akan tetapi para menteri ini bermohon kayak jangan hukum mati Karena terlalu berat lah ya. Terlalu berat juga ya, karena ini gak sengaja. Paling tidak sengaja. Gak sengaja cuma kesenggol doang. Terus akhirnya ya udah potong aja kakinya. Nah, para menterinya juga negosiasi. Itu terlalu berat juga. Nego akhirnya Keputusan paling akhirnya itu
Apa? Ini jari-jari kakinya itu yang nyenggol sekantung emas itu dipotong. Oh, mungkin karena dianggap bagian kaki itu mungkin berdosa mungkin. Iya, karena aturan ya tetap aturan. Mau siapapun kamu, kalau kamu salah ya tetap dihukum. Itu ketegasan Maharani Sime itu sangat luar biasa. Harus patut diapresiasi ya. Iya, benar. Dan juga seharusnya peraturan-peraturan yang ada di negara ini juga harusnya seperti Iya, itu bercermin dong. ke Betul. ketegasan Maharani Sime ya. Seharusnya ya. Beralih dari itu ya, saya pernah karena cerita dari Kerajaan Kalingga ini banyak diperdebatkan ya. Nah, Kerajaan Kalingga ini pun termasuk yang diperdebatkan. Kayak banyak pro kontranya ya? banyak pro kontra. Salah satu pro kontranya itu ada yang bilang kalau Kerajaan Kalingga ini sebelum hancur itu terbagi menjadi dua kekuatan besar, yaitu menjadi Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Yang dimana Kalingga Utara ini itu dipimpin oleh Dewi Parwati kalau nggak salah. Dewi Parwati anaknya ya, anaknya Betul. Ratu Sime. Dan juga menjadi ini apa namanya Kalingga Selatan. Ini menurut sumber-sumber sejarah yang Dini dapat, sejarah yang ini tuh benar atau ada sejarah lain nggak sih? Kalau yang tadi tuh dalam Wangsakerta aja sih. Iya, betul, dari Wangsakerta. Jadi Wangsakerta ini juga ngejelasin tentang Sima Banyuasin nih. Di Wangsakerta tuh ngejelasin tentang Sima Banyuasin. Dia tuh nikah sama Karti Keya Singa. Nah, setelah itu beliau ini beraliansi dengan Sunda Galuh. Tahu Oh kan iya, Sunda Galuh, betul. kerajaan Sunda Galuh di Jawa Barat ya. Iya, iya. Terus setelah Sima ini meninggal, katanya tuh dibagi menjadi dua nih Kalingganya. Nah, Ya. salah satu kerajaan Kalingganya itu akan menurun ke Sanjaya. Akan tetapi ini tuh pro kontra. Kenapa? Karena Wangsakerta sendiri tuh pro kontra. Ada beberapa sejarawan yang bilang bahwa Wangsakerta ini itu adalah naskah palsu. Kenapa disebutkan naskah palsu? Karena dia ini naskahnya ini tuh terlalu detail banget menjelaskan tentang Nusantara dari awal kita manusia ini berasal dari kera. Karena secara logikanya ya, memangnya saat bangsa kita ini belum mengenal yang namanya pendidikan modern, apakah orang-orang kita zaman dulu tuh sudah tahu mengenai asal usul manusia itu dari kera? Jadi karena detail banget dan juga karena ada beberapa kejanggalan di Wangsakerta ini, jadi beberapa sejarawan itu menjelaskan atau menyebutkan bahwa naskah ini tuh naskah palsu, dan juga tentang kerajaan Salakan Negara kan, itu juga katanya fiktif. Tapi ini pro kontra ya. Baik lagi nih pro kontra. Iya, jadi sebenarnya kita harus kalau nyari sumber sejarah gitu ya, harus benar-benar berpikir kritis. Iya, betul. Harus menganalisis kalau sumber sejarah ini benar atau enggak Iya, gitu. itu ada di metode penulisan sejarah ya dari Kunto Wijoyo. Iya, betul. Iya. Karena saya baca itu. Iya, betul. Nah, kalau gitu ya, mungkin terlepas dari pro kontra bahwa Kalingga ini beneran Kalingga. ada atau enggak gitu ya, kita bisa ambil sebenarnya makna atau nilai-nilai baik gitu ya dari cerita-cerita yang ada di Kalingga ini. Kayak misalnya tadi ketegasan si Ratu Sima dalam menegakkan keadilan, dia ini juga nggak pandang bulu dalam menegakkan keadilan gitu ya. Dia juga nih tegas banget loh gitu. Kalau dari Dini bisa ngambil hikmah apa ya? Banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari kerajaan Kalingga ini sendiri. Salah satunya yaitu tentang kebijakan ataupun aturan-aturan yang diberlakukan di seluruh wilayah Kalingga dan juga tanpa pandang bulu maksudnya. Mau siapapun itu kamu, bahkan itu anaknya sendiri juga dihukum kan. Jadi jangan anak penjabat gitu, mentang-mentang anak penjabat bisa semena-mena gitu. Betul. Toh itu anak
Ratu Sima sendiri juga dihukum, seharusnya di negara kita juga kayak gitu Ya, karena banyak anak pejabat misalnya anak dewan gitu Iya, ya, banyak sekali semena-mena ya. melakukan hal-hal semena, tapi justru dibela. Iya, aneh banget kan. Iya, atau hukumnya malah jadi tumpul ke bawah. Iya, betul banget. Seharusnya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Iya betul, seharusnya pemerintah ini tuh harusnya bercermin dan juga belajar dari kerajaan Kalingga ini tentang kebijakan-kebijakannya. Oh iya, kerajaan Kalingga ini tuh sejarah apa namanya, demokrasi loh. Pertama. Karena ini sebelum jauh sebelum Amerika Serikat ya. Oh, jauh Iya, ya? Jauh sebelum Amerika Serikat. Jadi awalnya tuh kenapa disebutkan sejarah demokrasi, karena Ratu Sima ini tuh diangkat oleh penduduknya loh, bukan penduduknya. karena Jadi penduduk Kalingga. orang suara dari penduduknya sendiri, Bukan karena keturunan, jadi dia itu diangkat oleh penduduknya karena suaminya itu meninggal, suami Ratu Sima meninggal, terus Ratu Sima itu diangkat menjadi seorang pemimpin pada tahun 674 kalau nggak salah, oleh penduduknya, oleh warganya sendiri loh. Berarti ini cerita demokrasi dong ya? Iya, dan juga banyak banget pelajaran tentang Kalingga ini tuh harus diimplementasikan, terutama tuh tentang kebijakan. Seharusnya pemerintah tuh bercermin gitu, Ya. belajar. Ya, mungkin itu hikmah yang bisa kita ambil ya. Iya. Walaupun masih banyak yang bisa kita perdebatkan tentang Kalingga ini beneran ada atau enggak sebenarnya. Oh iya benar, karena tadi minim banget ya tentang Minim banget. apa sumber sejarahnya. Iya, kayak prasasti cuma 2, terus juga sumber-sumber berita dari Cina pun itu masih bisa diperdebatkan karena misalnya mereka tuh nggak nyebutin kalau kerajaan Kalingga ini sebuah entitas karena dia cuma nyebutin kalau di sana tuh ada apa gitu. Dia nggak nyebutin nama Kalingga. Nah ini tuh dia bisa jadi nyebutin entitas kayak misalkan pelabuhan atau mungkin kerajaan lain gitu. Iya, jadi mungkin aja nih catatan dinasti Tang itu bukan menjelaskan tentang satu kerajaan doang. Bisa jadi tuh karena ini ada 7 kali orang Jawa. Bukan orang Jawa, 7 kali Jawa ini mengirimkan orang-orangnya ke Cina atau ke Tiongkok. Dan itu berapa ratus tahun ya. Jadi mungkin aja Kalingga yang dimaksud dalam catatan dinasti Tang ini itu bisa jadi tuh beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Bisa jadi pas tahun 435 itu Tarumanegara, terus pas tahun abad ke-7 itu bisa jadi tentang Kalingga yang Ratu Sima, terus selanjutnya bisa jadi kerajaan Medang. Jadi bisa jadi yang disebutkan Kalingga di catatan dinasti Tang ini beberapa kerajaan Nusantara, bukan satu kerajaan doang. Bisa Karena jadi jaraknya saling berjauhan ya. Iya, saling berjauhan. Jadi mungkin karena itulah jadi ada pertanyaan sebenarnya kerajaan Kalingga ini tuh ada atau nggak ada gitu. Iya, itu masih jadi pertanyaan besar ya, yang mungkin masih bisa diperdebatkan atau teman-teman yang ada di rumah bisa menjawabnya gitu. Mungkin teman-teman ada punya argumen sendiri atau teman-teman bisa menyanggah argumen-argumen dari kita atau ya punya pendapat tersendiri akan ini gitu ya. Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Ya bisa komen di bawah. Atau bisa ya menghubungi kami jika kalian tahu kami di mana gitu ya. Oh ya, kita belum perkenalan. Nama saya Putra Himawan. Dan nama saya Dini Nurdia. Mungkin podcast kali ini kami cukupkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.